Oke, Masya Allah, sangat keren sekali ya Pak. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin bisa saya beralih ke Pak Koher. Kohin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Tolopani, kembali lagi di Tolopani Podcast, Toleransi Lokomotif Perdamaian Negeri. Bersama saya Silma yang akan menemani podcast pada hari ini. Tentunya saya ditemani oleh beberapa narasumber yang mumpuni di bidangnya. Ada Pak Kohar dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Gorontalo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah baik ya Pak. Oke, di depan saya ada juga Pak Akbar dari BMH Baitul Mal Hidayatullah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Silma. Oke, baik, Masya Allah, baik sekali ya semua. Oke, kita lanjut di samping kanan Pak Akbar ada Pak Hasrul. Gimana kabarnya Pak Hasrul? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Baik ya, oke. Baik, langsung saja teman-teman, mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan, yakni pembahasan kita pada hari ini adalah pemberdayaan ekonomi umat. Mungkin yang lebih paham mengenai pemberdayaan ekonomi umat adalah Pak Kohar sendiri, selaku penyelenggara zakat dan wakaf dari Kementerian Agama Kota Gorontalo. Oke, kalau dari Pak Kohar sendiri bagaimana mengenai program ini Pak? Jadi, Direktorat Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama itu, jadi dia punya satu program, itu gitu Mas Ilma. Programnya pemberdayaan ekonomi umat. Jadi emang rumah besarnya ini adalah revitalisasi KUA, karena KUA sekarang itu sudah bukan tempat nikah lagi. Maksudnya bukannya nggak ada nikah, tapi diberdayakan di situ. Akan ada pemberdayaan umat, jadi dia bicarain ekonomi umat juga, peningkatan ekonomi umat. Nah, salah satu programnya ini adalah pemberdayaan ekonomi umat. Di situ itu berupa bantuan untuk masyarakat yang baru mulai bisnis UMKM. Karena sekarang ini kan kita lagi ada di zaman banyak startup gitu kan, startup yang untuk meningkatkan ekonomi. Nah, ini sudah berjalan 2 tahun, nanti rencananya 3 tahun untuk ekonomi umat ini. Nanti untuk detailnya bisa dijelaskan oleh Pak Kepala KUA Dungingi dan teman dari BMH, karena untuk tahun kemarin dari 2021 itu ya Pak KUA ya, 2021 itu di Gorontalo itu yang dapat itu hanya kita, Kementerian Agama Kota Gorontalo, dan tempatnya di KUA Dungingi. Iya, satu provinsi Gorontalo seperti itu, hanya satu itu. Nah, KUA Dungingi ini kebetulan adalah salah satu dari KUA revitalisasi yang ada di Kementerian di Kota Gorontalo. Nah, jadi gimana caranya untuk membangkitkan ekonomi umat, meningkatkan ekonomi umat di Kecamatan Dungingi itu sendiri, seperti itu. Jadi programnya seperti itu dah kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, berbicara mengenai program ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kohar bahwasanya KUA Dungingi terpilih dan dipercayakan untuk program ini Pak. Kalau dari Bapak Hasrul sendiri, kira-kira bagaimana proses untuk bisa mendapatkan program ini? Mungkin bisa bagi-bagi tipsnya Pak. Jadi terima kasih Mbak Silma. Pertama, alhamdulillah kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas program dari Kementerian Agama, khususnya dari Direktorat Zakat Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini kenapa sangat bagus sekali untuk kita di wilayah, khususnya di Kecamatan Dungingi. Alhamdulillah dari sekian banyak masyarakat yang butuh dengan bantuan ini, ternyata setelah kami mengadakan survei di masyarakat itu, dengan keterbatasan yang ada, yang kemarin kan itu ditentukan hanya 10 penerima manfaat. Setelah kami turun ke lapangan, ternyata sangat banyak sekali orang yang membutuhkan ini. Oleh karena itu, kami pertama sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi sangat berterima kasih dengan program pemberdayaan ekonomi umat ini. Itu yang pertama. Yang berikut, untuk program ini sangat membantu bagi pasangan usia muda. Itu kalau dilihat dari juknis yang ada di pemberdayaan ekonomi umat, itu maksimal 35 tahun. 35 tahun ya. Dua-duanya ya? Suami istri, entah istrinya atau suaminya ambil salah satu yang untuk dicantolkan namanya dari 10 penerima bantuan itu.
itu maksudnya. Untuk proses penerimaan bantuan itu pertama kami diperintahkan oleh Kementerian Agama Pusat, khususnya dari Direktorat Zakat Wakaf, pertama itu melakukan survei dulu. Jadi disurvei dulu siapa-siapa pasangan usia muda, pasangan suami istri yang usia muda 35 tahun maksimal. Itu kami lakukan survei, alhamdulillah bersama pendamping penyuluh yang ada di KUA Dunginggi. Itu kami turun semua melakukan survei, alhamdulillah dari hasil yang kami dapatkan itu mendapatkan 17 pasangan usia muda yang sesuai dengan kriteria aturan yang ada di penerima manfaat tersebut. Itu yang pertama. Yang berikut, langkah yang berikut setelah kami mendapatkan 17 pasangan muda itu langkah berikutnya itu diadakan monitoring langsung. Seleksi ya. Dalam bentuk seleksi. Jadi diseleksi dari 17 karena yang akan dipilih itu hanya 10. Dari 17 itu 10. Makanya kami melakukan seleksi. Alhamdulillah dari sekian yang 17 itu dapatlah yang 10 pasang itu yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh aturan yang ada di Juknis tersebut. Kemudian setelah seleksi turun tim dari pusat. Direktorat Zakat Wakaf, ada Mas Pram sama Mas Hanif yang alhamdulillah turut hadir langsung. Mereka hadir pada saat itu menentukan yang 10 penerima tadi, kemudian langsung penyerahan juga untuk yang setiap pasang suami istri itu mendapatkan 10 juta rupiah untuk UMKM, usaha ekonomi produktif tersebut. Itu Mbak Silma. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Apakah ada persyaratan mengenai proses seleksi ini Pak? Apakah mungkin pasangan suami istri itu harus memiliki usaha terlebih dahulu atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, baik. Jadi untuk syarat-syarat itu pertama setelah kami baca itu dari sisi umur ya 35 tahun tadi, maksimal 35. Yang berikut dia harus sudah memiliki usaha minimal 6 bulan sudah jalan. Ya, 6 bulan. Kemudian persyaratan yang berikut lagi, usaha yang dijalankan itu yang benar-benar yang maksudnya bisa berkembang di kemudian hari. Potensial ya. Ya, potensial itu maksudnya. Kemudian juga persyaratan yang berikut, dia belum pernah menerima bantuan dari manapun. Itu merupakan syarat daripada penerima manfaat. Yang menarik juga Mbak Silma, tambahan maaf. Jadi menarik itu juga di persyaratan itu dia nggak boleh ada keterkaitan hubungan keluarga dengan orang-orang Kementerian Agama, orang-orang KUA. Malahan kalau dapat cerita dari teman-teman di KUA Dunginggi itu ada satu ya Pak Kua yang potensial banget yang kambing ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Jadi potensial banget, cuman karena ada hubungan keluarga dengan salah satu penyuluh di KUA Dunginggi, akhirnya nggak diloloskan. Padahal itu nggak keluarga banget, bukan keluarga inti. Agak jauh sedikit maksudnya Mbak. Paham. Masih keluarga jauh, cuman karena untuk menjaga objektivitas itu, makanya digugurkan seperti itu. Iya. Benar Pak Kasih, jadi kemarin itu awal daripada Juknis yang turun belum ada ketentuan ada kaitan keluarga. Ternyata setelah didapati itu ada sedikit masalah sehingganya Juknis itu dirubah lagi, baiknya tidak mengambil yang ada kaitan keluarga dengan Kementerian Agama. ASN yang ada di Kementerian Agama, itu maksudnya supaya menghindari hal-hal yang biasa masyarakat kan berpemahaman bahwa itu ada keluarga Kementerian Agama yang dapat gitu Mbak. Biasanya yang sudah kan banyak salah sumbang seperti itu maksudnya. Makanya kami dengan secara teliti juga bagaimana supaya benar-benar di wilayah Dunginggi itu penerima manfaat itu steril dari ada kaitan dengan keluarga, itu maksudnya. Baik.
Jadi kemarin di Kawadung ini sudah terpilih 10 orang penerima Sudah, ini? alhamdulillah sudah terpilih dan itu sudah jalan sampai hari ini. Oke, baik, Masya Allah. Mungkin kita bisa beralih ke Pak Akbar dari selaku perwakilan dari Baitul Mal Hidayatullah. Aman aja, Mbak. Oke, kalau dari BMH sendiri kira-kira apa perannya Pak dalam pemberdayaan ekonomi umat ini? Ya, baik. Jadi kita BMH memang ini program Kementerian Agama. Ya, kemudian ini kan juga program yang luar biasa menurut saya ya. Di mana ini merupakan program kolaborasi. Ya, kolaborasi dan sinergi beberapa pihak. Yang pertama Kementerian Agama itu sendiri, kemudian KUA ya, kemudian dengan Basnas maupun Lasnas. Kami diminta untuk bersinergi bersama Kementerian Agama untuk menyukseskan program ini ya. Dan kemudian kami ditugaskan untuk mendampingi UMKM ini untuk bisa berkembang dan yang disampaikan oleh Bapak siapa itu ya nama itu ya, Bapak dari Direktur Zakat Wakaf itu menyampaikan bahwasanya UMKM ya, Pak Termih Tohor. Itu meminta agar program ini tidak hanya berhenti sampai di bantuannya aja, tapi bagaimana bantuan ini berkembang. Nah, kan kemudian kita diminta untuk mendampingi program ini sampai dengan 3 tahun. Ya. Dalam pendampingan ini juga kami diminta untuk ya, memberikan arahan, memberikan semacam pelatihan kewirausahaan, pencatatan keuangan sampai dengan wirausahanya, sampai juga kita bantu untuk marketingnya nanti dari pemasarannya gitu ya. Jadi mungkin seperti itu awalnya kita sebagai pendamping di program ini. Oke, jadi semacam training gitu ya Pak? Iya. Oke, saya beralih lagi ke Pak Kohar. Kira-kira keunikan dari program ini Pak? Kira-kira apa? Oh iya, salah satu keunikan dari program ini adalah pendampingan itu ya. Kalau saya lihatnya itu pendampingan. Jadi kalau biasanya kan bantuan itu dikasih gitu doang. Secara cuma-cuma. Iya. Nggak Dan ada. itu kan ada potensi untuk jadi konsumtif, Iya. entah jadi HP atau Iya, apa. Iya. Nah untuk di program ini memang dicairkan ke buku tabungan rekening masing-masing. Cuman buku tabungannya ditahan oleh pendamping masing-masing. dan pendamping ini berasal dari penyuluh agama yang diberdayakan. Jadi penyuluh agama diberdayakan ada 10 penerima bantuan itu didampingi oleh satu penyuluh agama. Nah, jadi kalau mau belanja itu belanjanya bareng-bareng. Jadi si penerima manfaat ini misalnya contoh yang ini yang yang pot, yang pembuat pot. Oke. Jadi ada pot. Nah, dia datang ke pendampingnya, saya mau beli untuk uang 10 juta ini saya mau beliin kompresor. Jadi itu jalan bareng tuh ke toko nyari kompresor itu. Iya, jadi emang dijaga biar tidak misplace nih dananya, biar tidak salah sasaran seperti itu. Ada lagi mungkin Pak Ko yang unik lainnya? Iya, jadi biasanya Mbak Silma, kalau bicara bantuan itu kan masyarakat paling banyak itu milihnya konsumtif. Tapi hari ini untuk program Kementerian Agama, khususnya Direktorat Zakat Wakaf itu sangat unik dari sisi pendampingan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, Pak Kasih Kohar, bahwa uniknya di pendampingan, bahwa setiap penerima manfaat ini membutuhkan misalnya salah satu macam yang untuk penjualan pot itu kan sama-sama bareng beli konversor. Yang berikut lagi yang bikin unik itu dari sisi pendampingannya itu kan laporan keuangan. Jadi setiap setiap bulan itu ada laporan keuangan yang harus diisi oleh penerima manfaat dan itu dilihat dimonitoring langsung oleh pendamping. Jadi masing-masing harus mempertanggungjawabkan usaha itu supaya bisa bagaimana dia berkembang, bahkan insya Allah tidak akan jadi kolaps atau bangkrut. Itu maksudnya. Itu yang unik di situ. Selama ini yang saya lihat bahwa
bantuan-bantuan yang ada di kelurahan maupun di mana di desa itu setelah diberikan kepada penerima itu terserah mau diapain itu bantuannya. Tapi untuk hari ini Kementerian Agama itu merubah sistem itu bagaimana supaya bantuan ini tidak seperti yang kemarin-kemarin. Artinya tidak salah sasaran seperti Pak Kasih bilang tadi. Insya Allah dia ketika ada pendampingan itu terarah itu supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Supaya yang tujuan Kementerian Agama itu dari statusnya sebagai mustahik itu berpindah jadi muzaki. Itu inti utama. Terima kasih. Oke, Masya Allah, keren sekali ya Pak. Oke, kalau dari Bapak Akbar sendiri, kira-kira keunikan dari program ini apa menurut Bapak? Iya, memang kan tujuan program ini kan penerima manfaat ini kan dari para mustahik ya. Karena pendanaannya, bantuannya kan dari dana zakat dan wakaf ya. Nah, kemudian dana zakat ini diproduktifkan untuk para mustahik penerima manfaat ini. Ya, kita tahu bahwa para mustahik itu kan orang yang menerima zakat. Nah, tujuan program ini ya apa yang disampaikan oleh Pak Waka tadi ya, bahwasanya penerima manfaat ini yang dahulunya mustahik minimal sudah menjadi munfik atau orang yang berinfak dulu. Nah, ketika sudah berkembang lagi program ini, kemudian para UMKM penerima manfaat ini itu tujuan akhirnya adalah menjadi muzaki, orang yang memberikan zakat. Jadi yang tadi menerima zakat dengan program ini diintervensi untuk agar penerima manfaat menjadi muzaki. Nah, dengan ya pola pendampingan seperti ini. Itu yang mungkin menjadi pengalaman teman-teman dari Kementerian Agama mungkin ya di tahun-tahun sebelumnya. Dan 2021 dimulai program ini dengan sistem yang kolaborasi ini. Ini yang menurut saya bagus sekali. Terutama sinergi ini, Pak. Karena tahun-tahun ini memang harus saling bersinergi. Karena kalau kita tidak bersama-sama untuk mensukseskan program ini ya kalau sendirian mungkin tidak bisa. Ya ibaratkan sapu lidi kan ya. Kalau satu kalau bersama bisa. Bisa buat mukul. Ya, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar. Tadi kita sudah membahas mengenai proses, mengenai keunikan dari program ini. Mungkin saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Suka duka Pak, suka duka ke Pak Akbar, suka duka menjadi pendamping bagi penerima bantuan tersebut. Kira-kira apa Pak? Enak deh. Pokoknya kalau udah suka duka enak nih. Iya. Betul. Menarik ini. Memang ya kalau dibilang suka ada, kalau dibilang duka juga ada juga. Nah, tapi kalau saya lihat sih seimbang lah ya, suka dan duka. Balance ya Pak? Balance. Karena kalau sukanya ya karena kita suka jalan-jalan gitu ya, jalan ke tempat satu tempat lain. Apalagi kalau dapat oleh-oleh lagi, apalagi pia, nah, itu kan ada penerima manfaat pia. Jadi di pendampingan ini kami mengintervensi agar apa yang dibantukan ini betul-betul berkembang, tidak hanya stagnan. Makanya di pendampingan itu hasil mungkin sudah 1 tahun ini ya, 1 tahun pendampingan kita itu kita buat kategori. Ya, penerima manfaat ini. Ada yang kategorinya UMKM-nya maju. Bukan, yang pertama unggul. Kedua maju, ketiga berkembang, dan yang terakhir keempat ini yang yang dinamakan kolaps. Ya masih tidak berkembang sama sekali gitu. Jadi di sini ada yang unggul. Ada UMKM yang unggul itu seperti Pia. Ya, dia sudah unggul, kemudian berkembang dan malah beliau sudah sampai beli tanah untuk dari pengembangan UMKM-nya tadi. Karena tadinya numpang di rumah mertua ya? Sampai saat ini kayaknya masih numpang. Oh gitu. Nah, masih numpang, cuman baru beli tanahnya. Kemudian saya sebentar bangun ya, sudah bikin pondasi pelan-pelan. Nah, inilah maksud dari program ini. Bagaimana tujuan akhir programnya adalah mengentaskan atau memutus mata rantai kemiskinan. Masya Allah, keren banget ya Pak. Ada lagi mungkin? Dukanya juga ada sih. Ya, kadang dukanya itu kalau penerima manfaat kurang terbuka, data-data gitu ya, kurang terbuka. Makanya ada yang namanya kolaps tadi itu. Memang ada beberapa yang kolaps dan
dukanya juga ya apa ya, sedih karena bantuan ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Tapi ya inilah tujuan dari pendampingan juga untuk mensupport mereka agar tetap bangkit dari keterpurukan. Iya. Padahal kita itu milih sengaja programnya itu kan milih yang usia 35 ke bawah. Itu kan tujuannya harapannya ini yang masih punya harapan untuk sukses nih. Ya, semangat ya. Iya. Punya semangat tinggi Pak Kas. Bayangin kalau Jiwa-jiwa misalnya muda. Iya. dia masih bisa mikir sana sini, kalau kolaps di sini bikin apa lagi kayak gitu. Bayangin kalau misalnya bantuannya diberikan ke yang udah berumur 50-an. Itu kan ya yang penting jalan aja usahanya, nggak ada iya kan, nggak ada Semangat biasanya sudah gitu. kurang, Pak Kas, ya. Dan yang paling susah juga mungkin dimasukin di kategori kriteria dukanya itu ini kan kita BMH ini kan itu sangat membantu banget di kita. Jadi beliau Pak Akbar ini yang suka turun langsung lihat ngajarin gimana cara bikin laporan keuangan. Nah bayangin ini dari yang tradisional banget nih, yang jual-jualan aja, nggak perlu nyatet-nyatet lagi itu kan. Pokoknya ada duit, apalagi penggunaan untung yang baru seiprit langsung dipakai gitu kan. Nah ini Pak Akbar ini dari BMA ini yang ngajarin. Ini kalau mau pakai duitnya kapan? Ada yang namanya self reward, itu self reward itu kapan? Gitu kan kayak gitu. Jadi sampai kemarin itu bikin aplikasi juga ya, sempat bikin aplikasi laporan keuangan gitu, walaupun pencatatannya belum kepake ya sampai saat ini. Belum kepake sampai saat. Iya, karena gaptek apa gimana itu ya? Ya termasuk di situ. Masih kurang memahami lah terkait aplikasi. Tapi kita punya ini sih, punya optimisme ini. Ya, optimis. Beberapa kita juga dari awal juga udah bilang kita nggak janjiin semua 10 ini bakal sukses, tapi pasti adalah. Dan makanya kemarin itu oleh Pak Kue itu dibikin kayak kelompok gitu. Itu ada pertemuan rutin karena dari awal kita bilang kalau maju kita maju bersama deh, jangan iya, kalau ada yang sudah unggul itu ajarin dong temannya biar gimana caranya bisa unggul juga. Bagi-bagi tips lain. Iya, makanya masih ada pertemuan itu Pak Kue ya? Masih ada. Ada pertemuan rutin, jadi bikin kelompok. Sebulan sekali Pak Kas. Sebulan sekali. Oke, baik. Tadi kan sempat membahas mengenai yang kolaps atau bantuan ini yang tidak berkembang. Nah, kalau andaikan ada salah satu penerima bantuan yang tidak berkembang dalam bisnisnya, apakah itu bisa digantikan atau bagaimana, Pak? Atau? Iya. Kalau menurut Ibu siapa kemarin? Ibu Wida, dari Kasubdit itu menyampaikan untuk tetap diberikan semangat. Memang kemarin kan kita sudah sampaikan ketika produk yang dari awal itu kurang berkembang, maka dicarilah produk yang lain. Alhamdulillah ini sudah mulai memproduksi lain, ya. Dan ini juga nanti kita akan cek lagi apakah produksi dari keripiknya ini udah meningkat atau belum. Nah, kalau untuk masalah digantikan atau digantikan gitu ya, kayaknya enggak. Iya. Nah, tetapi kita sebagai pendamping tetap memberikan semangat dan nasihat. Berarti selama ini belum pernah ada yang digantikan, Pak? Belum ada. Oke, Masya Allah. Iya. Tapi itu masih keripik juga masaknya? Masih keripik. Produk Masih yang tetap sama? produk sama ya? Pertama ini kue kelapa ya. Iya. Kue kelapa. Kemudian karena kue kelapa nggak begitu bagus di marketnya, di pasarannya, digantikan dengan keripik pisang saat ini. Iya. Diubah lagi. Dan ini tapi kan dari 10 alhamdulillah 9 penerima manfaat ini luar biasa ya. Apalagi dengan konsisten mereka. Sebenarnya sih kita 1 tahun pertama ini minimal ada pencatatan dulu. Pencatatan yang sederhana, nggak usah yang ribet-ribet dulu. Yang penting konsisten mencatat selama 1 tahun ini. Mana yang kita lihat kira-kira bagus pencatatannya, kita naikkan lagi level up-nya gitu. Kita level up lagi ya, apakah pencatatannya digital dan lain sebagainya. Makanya di 10 penerima manfaat ini sebenarnya saya sudah lihat ada sekitar 2 yang sudah mulai bagus, itu pencatatannya konsisten walaupun masih sederhana. Nah, ketika 2 penerimaan manfaat ini sudah konsisten, ini kita akan intervensi untuk menaikkan naik level lah ya, naik level UMKM-nya.
yang darinya hanya tulisan nantinya bisa menjadi pencatatan secara digital gitu. Oke, baik. Timbul lagi satu pertanyaan Pak di benak saya, kalau andaikan beberapa penerima bantuan yang bisnisnya sudah melebihi, tadi Bapak bilang sudah naik level lah istilahnya. Nah, apakah ada sistem bagi hasil dalam hal ini? Mungkin kalaupun bagi hasilnya itu dikemanakan, kayak mungkin disalurkan ke panti asuhan atau kayak gimana Pak? Kalau sebenarnya nggak ada kewajiban sih ya, nggak ada kewajiban untuk bagi hasil. Kita memang, makanya kemarin itu dari pas pencairan itu, kami yang di Kementerian Agama ini bikin kegiatan, itu pelatihan. Pelatihan dari, ada teman satu juga yang konsultan UMKM, itu ngajarin cara bikin branding, kayak gitu. Terus kewirausahaan dari BMH ngajarin bikin laporan keuangan. Dan kita juga tambahin kemarin itu pelatihan dari Ustadz penyuluh agama di sini, Pak Yunus ya, Pak Yunus Nawai. Itu beliau ngajarin gimana untuk meningkatkan ini amal soleh ini. Jadi biar orang-orang ini punya dasar. Jadi udah siap kaya nih. Kalau alhamdulillah bisa kaya. Insyaallah, amin. Iya, jangan sombong, jangan harus nyalurin zakat kayak gitu. Jadi diperkenalkanlah dengan syariat-syariat yang kayak zakat, infak, sedekah. Karena emang gitu, emang susah. Mungkin dalam benak saya sih orang-orang ini mungkin tidak pernah bermimpi untuk jadi muzaki atau munfik tadi. Ya dia di pikirannya saya ya, kayak orang-orang kebanyakan lah yang di bawah ini kan, teman saudara-saudara kita yang di bawah itu kan mikirnya pokoknya gue seumur hidup bakal miskin deh, penerima bantuan terus nih, penerima zakat terus nih. Iya, nah kayak gitu. Makanya kita nggak ada kewajiban untuk balikin modal, nggak ada kewajiban untuk bagi hasil. Cuma kita bekali. Kalau misalnya kaya harus zakat, harus infak seperti itu. Oke, Masya Allah, sangat menarik sekali ya Pak. Tadi juga kan dijelaskan oleh Pak Kohar bahwa hanya Kawadung ini ya yang mendapat bantuan ini di Provinsi Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo ini, Kawadung ini. Iya, katanya tahun depan mungkin akan ada lagi ya di Kota Selatan, tapi tinggal tunggu resminya. Dan ini emang ini sih program nasional. Cuma untuk Provinsi Gorontalo baru Kawadung ini. Padahal di kita itu ada tiga KUA revitalisasi tadi yang saya sampaikan tadi, yang tidak bicara soal nikahan mulu, tapi semua pemberdayaan umat dan seperti itu. Iya gitu. Karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin kita bisa masuk di closing statement. Mungkin langsung saja ke Pak Kohar untuk memberikan closing statement. Iya, kalau dari saya berharap program seperti ini akan ada lagi di KUA-KUA lain, dengan mungkin kita lebih selektif lagi ya kalau misalnya milih. Dan saya dalam kesempatan ini sangat-sangat berterima kasih pada teman-teman di KUA. Nanti tolong sampaikan juga salam saya buat penyuluh ini. Ini memang die hard banget nih. Ini padahal penyuluh itu gajinya, penyuluhnya non PNS loh. Gajinya nggak seberapa maksudnya kan. Jadi emang, tapi dia niat banget dampingin para pelaku usaha ini, karena memang tujuannya biar bisa sama-sama maju lah. Dan walaupun itu tidak ada pungutan kan, itu pokoknya tidak ada pungutan. Nanti saya berapa persen itu nggak ada emang. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di BMH, ini juga die hard juga nih. Siap. Tiap hari makanya saya tanya tadi, saya malah nanya-nanya ini yang di sini gimana, karena emang yang berhadapan langsung ini dari BMH ini BMH berhadapan langsung, liatin tiap bulan, tiap pekan malahan ya. Tiap pekan paling cepat itu tiap pekan itu nyatat iya, ada laporan di grup WA kayak gitu. Jadi gitu ya, semoga dibalaslah sama Allah. Amin ya Rabbal. Sudah cukup Pak? Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita beralih ke Pak Hasrul untuk closing statement. Ya, terima kasih. Kalau untuk kami, pertama, dengan adanya program ini bisa merubah mindset masyarakat bahwa KUA juga itu bukan hanya untuk nikahan tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasih. Jadi KUA juga sekarang ini sudah memberikan bantuan untuk masyarakat, termasuk berupa bantuan untuk pelaku usaha, itu penerima manfaat. Yang pertama. Yang berikut,
yang perlu kami sampaikan yang kedua, jadi alhamdulillah kami juga termasuk pendamping. Alhamdulillah kami melakukan pendampingan kepada salah satu penerima manfaat. Itu sudah ada peningkatan Pak Kasih, dari sisi usahanya sudah menambah aset, dan aset itu ditambah untuk menunjang juga usahanya tersebut. Salah satunya misalnya saya sampaikan bahwa untuk dampingan saya itu sudah bisa membeli kulkas Pak Kasih. Alhamdulillah Pak Mas Akbar sudah bisa membeli kulkas, dan untuk menunjang itu kan dampingan saya itu berupa warung sembako. Iya. Jadi dia menjual minuman dingin. Nah, jadi biasanya kan kalau menambah aset kan hal-hal yang tidak berkaitan dengan usaha tersebut. Padahal hari ini kami mendampingi salah satu usaha itu, PM itu beliau menambah aset untuk menunjang usaha tersebut. Kalau untuk itu sangat baik sekali Pak Kasih, Mas Akbar. Insya Allah ini saja dari kami dua saja. Mudah-mudahan ke depan walaupun sudah selesai dari ini kan programnya 3 tahun Pak Kasih ya. Terakhir tahun depan. Walaupun sudah lewat, insya Allah ke depan mereka bisa sukses untuk yang 10 orang Mas Akbar. Terima kasih itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Hasrul. Kita beralih ke Pak Akbar untuk closing statement. Silakan Pak. Iya baik. Jadi ini ya merupakan langkah yang luar biasa dari Kementerian Agama, kemudian mengajak seluruh mitra komponen yang ada, dan moga-moga 3 tahun ini pendampingan kita Pak Kua dengan Pak Kohar kita bisa diberikan kesehatan ya. Amin. Kemudian menanggapi juga dari Pak Kua tadi, ada beliau mendampingi satu penerima manfaat. Waktu pertemuan awal beliau kelihatan kurus. Pertemuan terakhir kemarin pekan kami sudah kelihatan gemuk, agak berisi. Sejahtera. Saya sudah sejahtera ini kayaknya. Penerima bantuan ya. Penerima bantuan luar Masya biasa. Allah. Dan Pak Uka masih sama kalau Pak Kua posturnya. Itu yang toko harian itu ya. Iya, untuk sembako itu. Ya, sembako. Ya. Dan insya Allah moga-moga 10 penerima manfaat juga konsisten dalam melaksanakan usahanya, kemudian pastinya harus berkembang. Dan insya Allah kami juga siap selalu mendampingi selama 3 tahun ini kepada penerima manfaat dan membantu Pak Kua juga dan Pak Kohar. Insya Allah kita diberikan kesehatan. Dan mungkin saya tutup sedikit dengan sebuah pantun gitu ya. Oke, Masya Allah. Oke, silakan. Tahu gitu saja ya, Ah, pintar. Walaupun pantunnya agak absurd sedikit. Siap. Silakan. Ya. Tunggu, saya lupa sedikit. Oh ya. Sambal terasi dicampur kurma. Cakep. Ulang lagi ya. Oke. Cakepnya jangan lupa ya. Iya. Sambal terasi dicampur kurma. Cakep. Semangat kolaborasi untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Akbar, terima kasih Pak Hasrul, terima kasih Pak Ya, Kohar. terima kasih banyak Mbak Silma. Oke, baik, terima kasih. Baik, cukup teman-teman, karena podcast hari ini saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Untuk podcast pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya Silmawati Yusuf undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.